Nah, baiklah, hari ini ketemu lagi sama Bunda Eva. Hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tematik dari tematik 1 sampai 4 ya. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk mempelajari tematik kelima dan keenam. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, buku tematiknya harus disiapkan dulu ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama melafalkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 5, Bunda akan menjelaskan materi tentang manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Contohnya apa? Ya, benar sekali, seperti ikan dan garam. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam. Nah, sebelumnya, udah tahu belum apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup. Nah, daratan dan perairan di Indonesia itu mengandung sumber daya alam yang sangat melimpah. Misalnya berbagai macam sumber daya mineral, kemudian ikan laut, rumput laut, mutiara, bahan tambang, dan minyak bumi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah sumber daya yang terdapat di laut. Para nelayan memanfaatkan sumber daya alam laut berupa ikan untuk dijual ataupun dikeringkan menjadi ikan asin. Nah, selain mengolah ikan, masyarakat di sana juga menjadi petani garam, membuat garam dari air laut kemudian dijual. Berikut ini adalah 5 daerah penghasil garam di Indonesia. Yang pertama Cirebon, yang kedua Sampang, yang ketiga Pati, yang keempat Indramayu, dan yang kelima Sumeneb, Madura. Menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Manusia harus bekerja sama untuk menjaga sumber daya alam yang ada. Salah satu contohnya adalah tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam, karena manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Nah, manusia juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak cepat habis. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya karena adanya minyak bumi. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan minyak bumi agar ketersediaannya tetap terjaga. Berikut ini contoh kewajiban menjaga dan menghemat sumber energi. Yang pertama, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh. Yang kedua, lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Yang pertama, memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah contoh hak dan kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga dan menghemat sumber energi. Tujuannya apa? Tujuannya agar sumber daya alam yang tersedia tidak cepat habis. Materi selanjutnya membuat poster ajakan menghemat energi. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Poster biasanya dipasang di tempat keramaian dan strategis, contohnya di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, dan lain-lain. Fungsi poster untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat luas. Langkah-langkah membuat poster. Pertama, siapkan kardus bekas atau kertas.
Yang kedua, tulislah informasi mengenai poster yang akan kamu buat. Yang ketiga, tempelkan informasi yang telah kamu tuliskan. Yang keempat, hiaslah poster yang telah kamu buat menggunakan berbagai benda tak terpakai atau diwarnai. Dan yang kelima, postermu kini sudah siap untuk ditempel. Berikut ini adalah contoh poster hemat energi.